يقول الله تعالى في المحكم تنزيله وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Murtada yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat guru saya Bapak Kiai Haji Umay, putra dari Bapak Kiai Haji Mursidi, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir duduk simpuh bermuwajahah. Yang baru saja kita melaksanakan satu kewajiban kita, salat fardhu zuhur, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ada seorang manusia yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dia bukanlah seorang nabi, dia bukan juga seorang rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau hidup di masa zaman Nabi Daud alaihimussalam. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, selalu mengandung butiran-butiran hikmah yang teramat luar biasa. Sebelum Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, beliaulah yang selalu menyampaikan dakwah. Beliau menasehati kaum pada saat itu. Tapi setelah Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, maka beliau menyerahkan bahwa yang lebih berhak untuk menyampaikan adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Laki-laki ini adalah yang kita kenal yang bernama Luqman, yang diberi gelar Al-Hakim, di mana di dalam Al-Quran terdapat surah Luqman, surah 31. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, di dalam surat Luqman ayat 12 Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Sesungguhnya Allah memberikan kepada Luqman, yaitu al-hikmah, senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Luqman Al-Hakim ini pernah satu ketika menasehati putranya. Apa yang dinasehati? Yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslas. Sesungguhnya pada diri manusia terdapat 3/3 bagian. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ini ada 3/3 bagian. Sulusulillah, 1/3 bagian itu milik Allah. Wasulusulidudi, 1/3 lagi milik belatung. Wasulusulinafsihi, dan 1/3 lagi baru milik kita. Jadi cuma milik kita itu cuma satu pada hakikatnya. Selebihnya milik ruh, milik Allah, yaitu ruh kita milik Allah. Kemudian apalagi
sepertiga lagi milik belatung, sepertiganya lagi baru milik kita. Fa ammal ladzi huwa sulusulillah, yang dimaksud dengan sulusulillah milik Allah itu adalah faruhuhu, ruh kita ini milik Allah. Maka pada hakikatnya pada saat Allah mengamanahkan ruh di dalam jasad kita, Allah menyiapkan ruhnya, mengamanahkan ruhnya pada diri kita, diberikan dalam keadaan suci, bersih, tidak memiliki dosa. Maka pada hakikatnya nanti pada saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menginginkan ruh yang diamanahkan kepada kita kembali juga dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa. Makanya di dalam surat Al-Fajr Allah memanggil hamba-hambanya yang kembali ke hadapannya dengan kalimat yang begitu indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan membawa ridho dan diridhoi, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Enak dipanggil menghadap Allah, dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Panggilan pertamanya pun enak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Pengen kita mudah-mudahan yang hadir di sini, kita ketika dipanggil menghadap Allah, kita dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebaliknya, kalau kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kotor bergelimang dosa, apa yang Allah panggilkan kepada kita? Allah memanggilnya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor yang kembali kepadaku dengan berlumuran dosa, irji'i ila jahannam wa adzaban alim, kembalilah engkau kepada neraka jahanam yang apinya teramat luar biasa. Wa rabbiki ila rabbiki ghadban, dan kembalilah engkau kepada Tuhan yang murka kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di dalam mengisi hidup dan kehidupan ini tentu banyak sekali kita dapat mengambil ibrah pelajaran. Apa di antaranya? Tidak usah jauh-jauh. Sesungguhnya kalau kita belajar dari alfabet, kita belajar dari huruf abjad, pada hakikatnya dari sekian 27 lebih kurang 27 huruf yang terdiri dari A sampai dengan Z, pada hakikatnya hidup kita hanya bermuara kepada 3 huruf, huruf B, huruf C, huruf D. Apa maknanya? Huruf B, kalau bahasa Inggrisnya birth, lahir, kelahiran. Bahwa hidup kita di alam dunia ini kita awali dengan proses kelahiran, kemudian akan diakhiri dengan death, dengan kematian. Tapi antara hidup dan kematian ada posisi huruf yang di tengah-tengah antara B dan D, yaitu huruf C, yang bahasa Inggrisnya kita kenal dengan choice. Apa itu choice? Adalah pilihan. Artinya hidup ini pilihan. Kita ingin berbuat baik, pada akhir penghujung kita insya Allah husnul khotimah. Jika kita berbuat jahat, maka di akhir penghujung kehidupan kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka di dalam surat Asy-Syams yang sering kita baca, surat ke-91, dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya hidup kita ini ada pilihan. Inginkah kita fujur? Al-fujur itu sifat buruk. Wa taqwaha, atau kita pilih untuk dengan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka orang yang mengotori dirinya. Artinya alhamdulillah dengan duduk simpuh kita sesaat di majelis yang mulia ini,
insya Allah Allah turunkan rahmat dan maghfirah buat kita. Saat ini belum berasa oleh kita. Satu ketika sahabat Rasul bertanya, ya Rasul, Rasulullah menyampaikan, idza marartu biriyadil jannah farta'u. Wahai sahabat-sahabatku, kalau engkau ada melintas di jalan melihat ada taman-taman surga, farta'u, maka kau berhenti sejenak. Ditanya, wa may riyadil jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasul? Halaqah dzikir, yaitu halaqah dzikir atau majelis-majelis ilmu semacam ini. Insya Allah saat ini kita sedang duduk di raudhah min riyadil jannah. Insya Allah. Itu nasihat yang pertama Luqmanul Hakim. Yang pertama, sulusulillah, sepertiga milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu faruhuhu, ruh kita milik Allah. Nasihat yang kedua yang Luqmanul Hakim sampaikan kepada anaknya, wasulusulidudi, sepertiga bagian pada diri kita ini siap-siap milik belatung. Fa'ammal ladzi huwa sulusulidudi, adapun yang dimaksud dengan sulusulidudi sepertiga milik belatung, fajismuhu, jasad kita ini siap-siap akan menjadi santapan cacing belatung. Oleh karenanya jasad yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Jangan kita kufur akan nikmat yang Allah telah beranugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, segala sesuatunya Allah berikan yang terbaik kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya pada diri kita ini adalah bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan itu dilengkapi lagi dengan diberikan akal pikiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kita, maaf, terutama kaum ibu-ibu, berlomba-lomba mempercantik dirinya, pergi ke salon-salon kecantikan, tidak murah, mahal harganya. Tidur dia membaca surat Al-Muluk. Kemudian nasihat yang ketiga Luqmanul Hakim kepada putranya, wasulusu linafsihi, sepertiga bagian milik dirimu sendiri. Apa sepertiga milik kita? Fa'ammal ladzi huwa sulusu linafsihi fahuwa fa'amaluhu, yaitu amalmu yang akan setia menemani diri kita dari liang kubur sampai dengan yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu perbanyaklah oleh kita sekalian untuk senantiasa beramal soleh. Terlebih-lebih sekarang ini kita berada di bulan Rajab, tepatnya tanggal 13 Rajab. Maka saya katakan di sini beruntung dan berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa Yaumul Bid tanggal 13, besok kita lanjut 13, 14, 15. Boleh juga pada hari ini puasa Yaumul Khamis, puasa hari Kamis. Maka insya Allah di puasanya di bulan Rajab, di bulan di mana Allah memberikan kemuliaan Ashharul Hurum, termasuk dari 4 bulan mulia, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan insya Allah akan dilipat gandakan. Apa diantaranya amal-amal soleh yang dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Rajab ini? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bulan Rajab bulan kita menanam, bulan Sya'ban bulan kita menyiram, dan insya Allah bulan Ramadan adalah bulan kita untuk panen. Oleh karena itu bulan Rajab ini perbanyak istighfar. Apa yang diajarkan oleh para ulama kita, para salafus saleh. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan juga Rasulullah mengajarkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Banyakin doa kita untuk istighfar pada Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, rahmati aku, wa tub alayya, dan terima taubatku. Kalau ini dianggap tidak baik juga, bagus boleh baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau kurang panjang, masih terlalu pendek, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai dengan selesai. Kemudian apalagi dianjurkan bulan ini perbanyak minta doa kepada Allah. Doanya sering kita baca, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Perbanyak doa itu. Insya Allah kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita banyak doa kepada Allah. Covid-19 yang sudah begitu luar biasa, hampir sudah 1 tahun kita merasakan ibadah terganggu,
mau majelis taklim, mau ibadah sholat Jumat, mau ibadah-ibadah rawatib lainnya, sangatlah mengikuti aturan-aturan yang luar biasa. Kita berdoa di bulan yang mustajab ini agar mudah-mudahan COVID-19 segera Allah angkat dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dari COVID-19 dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sebelum kita melaksanakan ba'diyah zuhur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. Innallaha ghafurur rahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa la hadrati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa halibatil kiram wa sahabati Rasulillah ajma'in. Sumal Fatiha ila ruhi wa sunal marhumin wal marhumat min ahli jamaah Masjid Al-Murtada. Thumma ila ruhi wa sunal marhum. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah yang kita berikan pada siang hari ini, Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah tambahkan pahala-pahala kebajikan kepadanya. Bismil Fatihah ila ruhi usun al-marhum. Ya jamaah Syekh Al-Halim Ali bin Abdurrahman Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ولك الحمد يا الله ربنا يا مولانا يا معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبعث والضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الرجاب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.